Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalakatul muqarrabin husan mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad Ibnu Alwi. Husan laba'ana umatina wa jatina wa sallallahu syaihina husan ila mahatina al-asqiya talamidihim wa asatidihim wa alibaidihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Nasyaratin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa alamin rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sahihain lan ing dalam Bukhari Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala dawu sapa Nabi bainama suatu ketika, ini kita masih bicara tentang hadis riwayat terkait dengan birrul walidain. Bainama suatu ketika salah satu nafarin utawi 3 kelompok, 3 orang iku yatamasuna jalan-jalan. Akhodahu mongko ngenani mereka apa almatoru hujan. Famalu mongko bernaung sapa mereka ala ghorin yang atase gua fil jabali dalam gunung. Fanhatot mongko jatuh ala fami ghorihim ing atase mulut guane mereka apa sokhrotun batu besar minal jibali saking gunung. Faat bakot kemudian nutupi apa sokhro alai ing atase mereka. Fakola mongko ngucap sapa ba'dhum sebagiane libadin maring yang lain ungduru memperhatikan sapa sira akmalan ing amal amil tumuha yang beramal sapa sira ha ing amal lillahi krana Allah taala kholisatan lawan tulus lawan ikhlas wad'u lan kemudian donga sapa sira Allah yang Allah biya kelawan kholisatan la'allahu supaya ana sapa Allah iku yufarrijuha mengeluarkan membukakan sapa Allah ing ini sakhra. Anda masih ingat cerita ini kan? Cerita 3 orang yang kependem ning gua. Pernah dengar? Ada 3 orang yang masuk ning gua kemudian ketutup. Terkenal banget biyen. Ini cerita itu bukan karangan. Ternyata itu adalah cerita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, kemudian karena mereka nggak bisa keluar, setelah masuk gua, kemudian ada batu besar yang ngelundung, nutup pintu gua, sehingga tidak mungkin bisa mereka keluar. Satu-satunya jalan adalah minta kepada Allah untuk mengeluarkan. Di 3 itu yang diceritakan di sini adalah 1 yang terkait dengan birrul walidain. Cerita ini sekaligus juga menguatkan sebuah pandangan bahwa wasilah dengan amal itu boleh dan bisa. Jadi wasilah dengan amal itu kayak Anda misalnya rajin maca Quran, kemudian setelah maca Quran khatam Anda boleh kemudian ya Allah dengan barokah maca Quran iki mugi usaha saya lancar, mugi apa, itu boleh. Dengan amal, dengan ibadah kita. Ya Allah, dengan maca Quran ini, semoga kalau kita misalnya ning pondok, mugi-mugi bangunan pondok segera selesai. Itu boleh, wasilah dengan begitu. Itu satu hal lain yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan itu, jadi begitu masuk gua mereka nggak bisa buka, kemudian salah satu mereka mengatakan gini, kita itu bertiga, marilah kita eling-eling kira-kira amal apa yang pantas kita haturkan ke Allah, kemudian kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala mongko ngendika sapa ahaduhum, salah satu dari mereka, Allahumma. Ini yang terkait dengan birrul walidain. Kan ada 3 toh. 1 birrul walidain, kemudian yang kedua apa? Punya
orang kaya yang punya pekerja, yang pekerjaannya itu kabur sebelum upahnya diambil. Kemudian upah itu disimpan, itu hebatnya. Upah itu disimpan, kemudian didagangno menjadi besar. Begitu pekerjaannya tadi balik, iki lho upahmu biyen wis tak bantu untuk menjadi besar. Lah kita kira-kira dikai harga sekarang atau harga dulu. Biyen kan sampean kan cuma 2.000 toh. Padahal 10 tahun yang lalu 2.000 hanya untuk apa? Dikai dengan harga sekarang 2.000. Akhirnya kan biyen 2.000 bisa untuk apa? Sekarang untuk parkir sepeda motor. Nah, cobalah hadis itu kan ada 3. Satu ini kemudian yang kedua kalau nggak salah kan orang yang punya pekerja yang kemudian mengembangkan itu. Yang lainnya satu lagi saya lupa, nanti bisa dilihat. Ini yang terkait dengan birrul walidain. Said Alwi hanya menceritakan satu saja dari 3 kelompok tadi karena terkait dengan birrul walidain. Salah satu mereka itu doa begini, Allahumma ya Allah, innahu kana saat temene onoli padaku sapa walidani 2 orang. Saikhoni yang tua karone kabiro ini. Ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah sepuh banget. Saikhoni kabironi, berarti sepuh wis banget. Tetapi wali lan saya ikut juga sobiatun, punya anak perempuan sigorun yang kecil. Kuntu kang ana sapa ingsun itu ar'a, didik sapa ingsun alih mengatasi mereka. Kata orang tadi begini, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sepuh, yang menjadi tanggungan saya. Kemudian saya juga punya anak wedok cilik, yang juga menjadi kewajiban saya. Jadi dia punya anak kecil dan punya 2 orang tua sepuh. Faidaruh tu nalikane berangkat sapa ingsun alaihim kepada mereka, fahalabtu mongko kemudian merah susu sapa ingsun lahum untuk mereka. Setiap hari pekerjaan orang itu adalah merah susu. Badaktu mongko mesti memulai sapa ingsun biwalidaya kelawan kedua orang tuaku askihima kang ngasih minum sapa ingsun huma ing karone kedua orang tua qabla waladaya sebelum anakku. Susu peran susu tadi kata orang tadi itu setiap hari saya minumkan dulu kedua orang tua baru ke anak. Jadi saking hormatnya pada orang tua, anaknya nanti nunggu setelah kedua orang tuanya minum, selesai minum susunya, maka setelah itu baru sisanya untuk putranya. Fa innahu, suatu ketika qad na'a, teman-teman menghalangi biklan ingsun apa asyajaro pohon. Fama ata itu mongko tidak nyampe sapa ingsun hatta amsaitu sehingga waktu sore. Wa wajuduhuma lan nemukan sapa ingsun huma ing karone wong tuwa qad nama wis tidur. Fahalabtu mongko kemudian merah susu sapa ingsun kama kuntu kaya ana sapa ingsun iku ahlibu merah susu. Bajitu mongko nggawa sapa ingsun bil halabi kelawan perahan susu. Fakumtu mongko kemudian berdiri sapa ingsun indaru usihima di sisi kedua orang tua. Akrohu halih tidak suka sapa ingsun an ukidoha yen to membangunkan sapa ingsun huma ing karone minaumihima. Tetapi juga wa akrohu lan tidak seneng sapa ingsun an abdaa yen to memulai sapa ingsun bisobiati kelan anak wedok kecilku qabluhuma sebelum kedua orang tua. Wasobiyatu hale utai anak kecilku iku yatadauna padha ngrengek sapa mereka inda kodami di kakiku. Falam yazal mongko terus-terusan kaya begitu apa zalika apa dakbi keadaanku wa dakbuhum lan keadaane kedua orang tua hatta tolaa sehingga terbit apa al-fajaru fajar. Suatu ketika orang itu pulang dari kerja kesorean. Begitu merah susu selesai ternyata ibu bapak wis tidur. Bukan kesorean kalau begitu ya. Kemalaman mulie. Susu yang sudah disiapkan itu ternyata kedua orang tua sudah tidur. Mau bangun kan nggak berani. Nggak tega bangunkan bapak ibu. Padahal
susu itu biasanya itu akan diberikan orang tuanya dulu sebelum diberikan anaknya. Sementara orang tuanya tidur dan dia tidak berani bangunkan. Sementara anaknya juga pengen minum susu, tapi dia tidak ingin anaknya mendahului bapak. Coba hebatnya. Dan itu ternyata orang tuanya delalah, gak bangun sampai subuh. Coba anaknya ngerengek minta susu, dia nggak berani ngasihkan. Karena dia bertekad, saya tidak akan memberikan susu ini untuk anakku sebelum bapak ibuku minum duluan. Dan itu sampai subuh. Subuh baru kedua orang tuanya bangun. Coba berarti semalaman itu anaknya dan dia kelaparan. Hanya karena nunggu orang tuanya bangun. Karena mereka nggak berani untuk bangunkan orang tuanya. Itulah saking hormatnya pada kedua orang tua. Dia menceritakan itu. Fa'in kunta mung kalamun ana sapa tuan iku tak lamu. Ngerti sapa tuan ani iku kat fa'altu. Agawe sapa ingsun zalika ibtighaan. Krana berharap wajhaka kelan ing ikhlas maring tuan fajrih fafrid mongko bukakan sapa tuan lana untuk kita furjatan ing sebuah bukaan naro kang bisa melihat sapa kita man saking furja asama ing langit. Kemudian dia nggawe tawasul ini. Ya Allah, jenengan tahu saya lakukan ini karena tulus kepada Allah. Karena itulah dengan amal tadi yang saya lakukan, saya nggak berani membangunkan orang tua sampai kemudian sampai subuh. Saya berharap Allah melihat ini sebagai amal baik. Sehingga dengan lantaran amal itulah saya mohon agar Allah berkenan membukakan pintu gua. Maka kemudian dalam cerita itu gua itu buka sedikit. Kemudian nanti orang kedua buka lagi, orang ketiga buka lagi, akhirnya mereka bisa keluar. Artinya kan ini fadilai birrul walidain. Ini juga mengajarkan tentang tawasul dengan amal. Karena itulah kalau kiai-kiai sepuh kita ngajarkan, biasakan kita punya amal yang istiqomah. Terserah, istiqomah itu bisa maca selawat, bisa maca Quran, bisa wiridan apa. Yang istiqomah itu kan nanti bisa kita pakai sebagai wasilah. Ya Allah, saya punya kula niku kan biasa selawatan ping 5. Misalnya setiap habis sholat. Nah, dan Allah tahu kan, saya udah serius maca selawat ini setiap hari ping 5. Maka dengan amal ini moga-moga kan begitu. Saya pernah sowan ke seorang kiai. Kemudian dilalah ketika itu ada tamu yang bareng. Yang tamu itu minta informasi agar bisa ketemu jodohnya. Kiai itu mudah aja. Beliau mengatakan gini, ya Allah, kalawan barokai bapak ibu kulo dan barokai bapak ibu nelare niki sing minta jodohnya Al-Fatihah. Kan bisa toh dengan gitu. Nah, Anda juga bisa begitu. Ya Allah, dengan barokai kulo ngaji Quran, muga-muga segera ketemu. Tapi aja ketemu tok. Ketemu tok ning kampus, setelah itu pisah maneh. Tapi artinya begini, konteksnya bukan itu, tetapi konteksnya adalah bahwa wasilah itu bisa, wasilah dengan amal kita, seperti yang diajarkan dalam hadis ini. Yang kedua, ini hadis ini juga cerita tentang terkait dengan persoalan birrul walidain, bahwa birrul walidain itu akan berdampak yang luar biasa. Hatta ra'au minha, oke, itu satu cerita. Kita lanjutkan cerita berikutnya. Waqad dzukira, lan sungguh telah disebutkan fit tafasirin dalam banyak tafsir, annau kana ana sapa rajulun, seseorang solihun kang soleh fi Bani Israel, dulu dalam kasus Bani Israel. Walahu lan iku kedhe rajul tiflun, ada anak kecil. Dia punya anak kecil, walahu lan dia juga punya ijlatun, anak sapi. Jadi anaknya loro, satu anak sapi, satu anak dewe. Dia punya anak kecil satu dan anak sapi kecil satu. Fa'ata, kemudian dia datang biar kelawan ijlah tadi, kelawan anak sapi ini, wedotan ing hutan. Kemudian anak sapi tadi dibawa ke hutan. Apa yang sampai di hutan? Dia kemudian, ini luar biasa, orang-orang solih. Dia ngatakan gini, Allahumma ini istaudatuka hadil ijlah
ya Allah, ini sedunia ingsun iku istaudatuka. Apa nama? Nitipno sapa ingsun. Jadi sapi niku diculno ning alas kemudian bilang, ya Allah, saya titip sapi niki nggih. Kayak kita ngeculno manuk, ya Allah, saya titipkan nih manuk niki. Kayak luar biasa. Jadi dia bilang, ya Allah, saya titipkan sapiku ini hadil ijlah libni, nanti untuk anakku yang sekarang masih kecil. Nanti sapi ini tak culno ning alas niki, ya Allah, saya titipkan ke jenengan untuk anakku hatta yakburo, sehingga anak nanti besar. Nanti lah wis anakku besar, nanti sapi yang dititipkan pada Allah akan diambil lagi. Titipnya luar biasa loh. Gak terima ning bank. Titipnya ning Allah Ta'ala. Dan itu yang dititipno sapi. Wa mata, setelah begitu mata meninggal sapa tilka rajul. Wasorot lan dadi apa hijlah tadi, anak sapi tadi iku fil ghaidati ing dalam hutan. Awanan sebagai tempat tinggalnya. Dia langsung sapi tadi diculno ning alas. Wa kanat lan ana apa ijlah iku tahrobu, jauh minan nasi, sehingga tidak ketemu orang. Dia lepas di hutan. Setelah mati falama kaburo, setelah besar, falama kaburo, setelah besar apa dalikatiflu, anak cilik tadi, setelah dia punya anak laki-laki kecil tadi besar, wa kana lan ana apa atiflu, anak yang kecil tadi ternyata baron, orang yang sangat berbuat baik li ummihi maring ibuke. Berarti dia meninggalkan istri dengan anak satu, yang anak tadi dibekali anak sapi yang dititipno nang pangeran. Luar biasa. Ini cerita ini yang nanti kemudian muncul dalam Al-Quran. Anda masih ingat ada di Al-Quran kasus Musa, yang ada orang mati kemudian menyembelih sapi. Masih ingat? Sapi yang disembelih itu ada sapi yang diceritakan dalam hadis ini. Jadi sing duwe sapi banyak orang baik, orang solih, sehingga kemudian luar biasa jadinya. Wakana lan ono sopo tiflun, anak tadi iku yaksimu membagi lailahu ing apa lailahu wengine tiflun salah saat zain ing 3 bagian. Anak tadi setelah besar itu anak yang luar biasa mengabdi pada ibunya, dan sehari setiap malam dia membagi malamnya menjadi 3, kayak santri lah. 1 yusolli, sholat sulusan, sepertiga untuk sholat. Santri kan gitu toh, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk delok TV misalnya. Sulusan ing sholat 3, yang wayanamulan sepertiga sulusan, wayanamulan tidur sulusan yang sepertiga. Berarti semalaman itu dibagi 3, 4 jaman. 4 jam untuk sholat, 4 jam untuk tidur. Yang 3 jam berikutnya untuk apa? Wayajlisu inda roksi ummihi, menunggu ibu'e, itu sepertiga. Jadi semalaman itu dipakai sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk menjaga ibunya. Faida asbaha, lah wis isuk, bengi turune cuma 4 jam. Iku isuk kerja. Nah, kita turu bengi kok turu 3 jam, 4 jam. Isuk gak tangi blas. Iku lae santri. Intolaka lais pagi, faida asbahan nalikane masuk pagi, intolaka mongko berangkat sopo anak ini tadi, fayah tatibu, kemudian mencari kayu bakar. Wayati lan nekani bihi kelan kayu bakar asauk ing pasar. Fayabiuhu, kemudian jual sopo anak tadi hu ing hasilnya, bima kelan barang sya'allahu. Coba bengi turu, bengi ini dibagi 3, jogo ibu'e, sholat, tidur. Kalau pagi dia berangkat ke hutan nyari kayu bakar. Loh, hasilnya kayu bakar itu pun dibagi 3. Fayabi'u bima, kemudian fayat dibagi 3, apa yang dilakukan? Fayatasot daku, mensedekahkan bisulusihi kelawan sepertiga. Kayaknya gak jarang kita ya. Kita dodolan online, kemudian sepertiga badine disodakohne. Wayakulu lan makan sulusahu ing sepertiga. Yang dimakan hanya sepertiga.
Wa yu'ti ummahu, dan menyerahkan ke ibunya sulusahu. Anda dodolan, misalnya Anda nanti sudah nikah, kemudian atau gak usah nikah, mari kuliah, delalah, kemudian untuk penggawean, kira-kira bisa nggak gajine karena guru pertama berapa? 10 juta. Ya aja wong jenenge cek mikir aja lah kok titik. Misalnya gaji pertama 9 juta. Nah, 9 juta itu dibagi 3. Yang 3 juta dibagi koncone sak pondok. Mbak, ini tiap bulan ini sedekahku. 3 juta sepertiga untuk sedekah. Sepertiga dimakan sebulan. 3 juta berikutnya. 3 juta berikutnya dikasihkan orang tua di kampung. Ini loh, anak ini ceritanya. Ceritanya anak yang di hadis ini loh. Jadi hasil kerjanya dibagi 3. Untuk sedekah, untuk makan, untuk ibu coba luar biasanya. Kayaknya ini luar biasa yang kita perlu belajar. Walaupun mungkin kita tidak sepertiga, yo piro lah, jangan lupa ada sedekah tiap bulan. Jangan lupa ada kiriman ke orang tua. Kalau Anda nanti sudah kerja, paling nggak mulai nyangoni wong tua lah, ngasih tinggalan. Ojo kok cuma nggawa roti sak blek, balike nggawa sembarang barang. Janganlah, Kak mulai jangan lupa kalau Anda sudah mapan, orang tua dikasih salaman, iki mak. Kalau Anda punya beras, dibagi berasnya, kan begitu toh. Nah, jadi jangan lupa itu. Anak ini juga begitu. Hasilnya, padahal malamnya dia sudah membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga ngopain ibu, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur. Isuk kerja itu hasilnya masih dibagi 3 lagi. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk ibunya. Fakolat. Monggo kemudian ngucap lau kedua anak tadi, sapa umuhu, ibu yauman suatu hari. Ya bunaya. Ibu ini juga luar biasa. Setelah anak tadi dewasa, diomongi karo ibu begini. Ya bunaya, anakku. Inna abaka saat temene bapakmu, iku warosaka ngasih warisan ka ing sira ijlatan ing anak sapi. Istaudaaha, yang nitipno sapa bapakmu ha ing ijla Allah ing Allah taala. Sapine bapakmu iku dititipno ning Allah. Coba luar biasa. Titipe gak ning gade, tapi dititipkan ke Allah. Dititipkan tempatnya di mana? Fi ghaidatin kadza, di hutan. Padahal ket anake bayek sampai dia sudah besar. Iku sapine mbuh nok endi? Iku ibuke jere, sapimu iku dititipno kalau bapakmu ning Allah taala. Golek ono. Itu luar biasanya. Sampeyan misalnya Anda, "Nduk, piye niku bapakmu?" Titip apa ning Allah taala, golek ono nduk. Nah, kan? Coba kayak gini. Fantolako, fantolik mongko berangkat sapa sira. Wad'u lan donga sapa sira ilaha Ibrahim ing pangerane Nabi Ibrahim. Wa Ismail wa Ishak. Donga ayaruddaha yang mengembalikan, coba. Njaluk ning Allah supaya sapi ini bapakmu tadi dibalik nih. Oh, luar biasa tuh ibuke. Birot diha ayaruddaha yang mengembalikan sapa Allah ing sapi alaika ngatas sira. Nah, sekarang kemudian njaluk ning Allah nanti akan dibalikno sapimu. Tandane sapine apa? Wa alamatuha utawi cirine sapine warisane bapake iku anaka innadzarta lamun ningali sapa sira ilaha maring sapi yuhailaka mau akan mengingat sapa sapi tadi ilaika maring sira memberikan ini apa namanya bayangan annasu asyamsi sak temene sinar matahari iku yakhruju keluar min jildiha saking kulite sapi. Salah satu tandane sapi tinggalane bapakmu itu sapinya bagus banget. Itu lae panas, kulite sapi itu bisa memantulkan cahaya matahari. Saking apike sapine. Lho, sapi sing apik lho diculno ning alas. Ya Allah, aku titip sapi. Bapake luar biasa, ibuke ya luar biasa. Iku sapine kayak begitu. Wakanat lan ana sapa sapi iku tu sama mudhabah. Sapi itu dinamai mudhabah.
Kita kan biasanya punya binatang bisa dinamai apa? Kucing dinamai doro, dinamai apa? Dinamai coki, amonai abu, dinamai apa? Nah, terserahlah, Anda boleh namai. Kata ibunya tadi, sapi ini bapakmu itu namanya mudhabah. Li husniha, krono bagusnya sapi, wasufrotiha lan warna kekuningannya sapi. Warnanya agak kuning, bagus. Fa'ata, dasarnya anaknya bagus banget. Fa'ata mongkon teko sopal fata pemuda tadi al-ghaidota ing halas faro'aha, kemudian melihat sopo pemuda tadi ha ing ini ing sapi tar'a, bukan faro'aha mongkon ningali ha ing ghaidho tar'a halih nyari gembalaan. Fasoha mau kemudian teriak biha kelan sapi wakola, pemuda tadi manggil-manggil madhabah itu di mana. Kemudian dia berdoa pada Allah, akzimu, berkeinginan sapa ingsun alaiki, saya ingin kamu kembali ke sini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu dititipkan pada Allah, maka saya ingin kamu kembali ke sini. Akzimu alaiki bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Demi Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, mana sapiku tadi yang diwariskan bapakku. Anda kok ya bisa begitu ya? Lah yang golek kambing hilang, mungkin Anda punya binatang hilang. Ya Allah, demi atas nama Allah, mungkin dikembalikan doro saya. Misalnya, masa apa lah. Fa'akbalat, mongko kemudian ngadep. Akhirnya balik. Sopo al-baqaratu, sapi tadi akhirnya balik. Hatta waqafat, sehingga berhenti baina yadai ngarepe anak tadi. Sapi tadi akhirnya ketemu. Dia pulang nemui tadi. Faqabada, kemudian megang sapa pemuda tadi ala korniha ing atase apa ini? Korni, sungu, tanduk. Kemudian sapi tadi dipegang tanduknya, yakutuha, dituntun. Fatakalamat, mongko kemudian ngasih iso ngomong sapa sapi biiznillah taala. Kemudian sapi tadi bisa bicara atas izinnya Allah. Waqalat lan ngucap apa sapi, ya ayyuhal fata, hei pemuda, al baru yang telah berbuat baik, bi ummuki, bi ummihi kelan ibuke, irkabni numpao sapa sirane ingsun. Kata sapi, hei pemuda yang baik, silahkan naik ke punggungku. Fa innahu, krana sedune dengan naik itu ahwanu akan lebih mudah alaika ing atase sira. Silahkan naik ke punggungku, kamu kan enak, gak usah jalan kaki. Tapi apa jawabannya pemuda tadi? Qala mongkon jawab sapa al-fata, inna ummi, sak temene ibuku iku lam yakmurni, tidak perintah sapa ibu ning ingsun bidzalika kelan naik ke punggungmu. Itu loh luar biasanya. Ketika sapi tadi bilang, silahkan naik ke punggung saya sehingga Anda tidak lelah. Tapi pemuda tadi mengatakan, ibuku nggak nyuruh untuk saya untuk menaiki punggungmu. Saya hanya disuruh untuk menemukanmu, tapi tidak disuruh menaiki punggungmu. Kalau Anda, wah beneran nih, capek-capek, malah dikongkon. Enggak dikongkon kan? Bedanya kita dengan orang-orang dulu. Anda bisa lihat toh, kayak ceritane misalnya Yai As'ad ketika disuruh oleh Allah yarham Mbah Khalil ke Mbah Hasim nggawa tasbih, kan beliau mengatakan tolong tasbih itu dimasukkan ke leher, dikalung nih oleh Mbah Khalil, dikalung nih karena beliau nggak berani untuk ngambil. Begitu ketemu Mbah Hasim dikongkon juga tasbih nggak berani. Ini karena yang mengalungkan itu guru saya, dan ini diharapkan ke Mbah Hasim, karena itu mohon Mbah Hasim ngambil sendiri tasbih yang dikalungkan ke saya. Ngambil sendiri nggak berani. Kayak kita kan, kita kan. Nah, itu loh tawadu'e orang-orang dulu, coba. Karena tawaduknya itulah kemungkinan mereka sukses. Coba anak ini, andaikan kita, oh yo, terus digoy melayu-melayu kemana-mana. Cobalah, sapi aja yang mengatakan, irkamni,
numpak di atas punggungku itu lebih mudah. Tapi pemuda tadi mengatakan, loh ibuku lo gak ngokon. Ibuku gak ngokon gitu. Ibuku hanya saya disuruh ngambil kamu, gak disuruh naiki kamu. Bedane orang biyen. Fakolat maka begitu pemuda tadi jawab, fakolat mongko ngucap sapa al-baqaratu sapi tadi, wallahi demi Allah laurokap tani lamun naiki sapa sira ingsun magunta mongko tidak akan ana sapa sira iku takdiru mampu sapa sira alai ngatasin abadan. Ternyata benar, itu hanya godaan. Sapi tadi mengatakan, benar, wallahi demi Allah, andaikan tadi kamu naiki saya, maka kamu tidak akan bisa mengendalikan saya lagi. Saya, artinya sapi itu kemudian manut ke anak tadi, karena anak tadi yang manut pada ibunya. Kalau kita diajarkan kan, kalau kita hanya takut pada Allah, maka yang lain akan takut pada kita. Tapi kalau tidak, ya tidak. Fa'inaka fantolik mongko berangkat to. Fa'inaka sedune sira iku lau amarta lamun perintah sapa sira aljabala ing gunung antan kolaa yen to pindah sapa gunung min aslihi saking asale lan kolaa mongko yakti bakal pindah sapa gunung bibirika sebab oleh memperbaikimu li ummika maring ibumu. Kata sapi tadi, karena kamu begitu birrul walidain, andaikan kamu memerintahkan gunung untuk pindah, maka dengan barokah birrul walidain tadi gunung itu akan pindah karena kata-katamu. Itu barokah orang yang baik, birrul walidain. Kita kadang lupa itu. Kata hadis ini, barokah birrul walidain itu membuat ucapan kita itu akan dituruti oleh semua makhluk. Karena itulah mari kita eling pada ibu kita, berbuat baik pada ibu kita. Ya tentu sama ayahnya, bukan kok, oh ya enggak lah, ini perintah ibu etok, bapaknya enggak. Ya enggak, ini maksudnya kan podo ibu. Fasaro, kemudian berangkat sopo fata, biya kelan sapi, ila ummihi saking ibuke. Fakolat mongko kemudian ngucap sop lahu maring rajul sapa umuhu. Innaka sedune sira iku rajulun fakirun. Kata ibuke setelah ketemu ibuke bilang gini, "Le, kamu ini kan miskin. Wala malalaka dan kamu tidak punya harta. Karena itu wa sako dan berat alaika ing atase sira apa alih tobu nyari kayu bakar binahari wal qiyamu lan tahajud bilaili waktu malam." Kalau disuruh tahajud, bengi, siang kayu bakar, mulai kayu bakar kan berat. Karena itu fantolik mongko berangkat sapa sira wabi lan jualo sira al baqara ing sapi. Sapi iki langsung dolen ae, digawe modal. Fakola, kemudian setelah oleh ibunya disuruh jual, apa kata pemuda tadi? Fakola bikam berapa abi uha saya jual. Ini kira-kira lagi dijual pinten nggih, Bu? Menurut Ibu berapa? Lah kita kan, wah, gak sata kok ibu langsung digelendeng. Nah, dia enggak. Lah dijual harganya berapa? Dia masih nanya. Fakolat kemudian berkata sapa ibu bisalah sati dananir kelawan 3 dinar. Wala tabi lan aja jual sapa sira bigori masyurati kelan tanpa isyaratku. Artinya jangan dijual kecuali dengan izinku. Wakana lan ana apa samanul bakori harga sapi iku salah satu dananir. Harga sapi iku sakmene 3 dinar. Dolen 3 dinar. Nanti lae oke ngontak ibu mana ya? Mungkin bahasa kita begitulah. Nanti lae teko pasar, lae wis enek sing ngenyang pas calling ibu. Nah, bahasa kita kan gitu. Nah, jangan langsung didol, calling dulu ibu. Nah, Fantalaka mongko berangkat biya sapa pemuda biya kelan sapi sapa alfata ila sauki maring pasar. Wa ba'asa. Begitu dia berangkat ke pasar, apa yang terjadi? Fa ba'asa mongko ngutus sapa Allah malakan ing seorang malaikat. Liyuria supaya menunjukkan khalaqahu supaya nampak khalaqahu ing bentuke malaikat
qadratahu ing koyok manusa. Jadi malaikat kemudian diutus oleh Allah untuk turun ke bumi dengan membawa manusa. Waliyah untuk nguji al-fata ing fata kaifa birrihi kaya kolai apa berbuat baik li ummihi. Diuji orang tadi, pemuda tadi katanya baik-baik sama ibu bener tah? Fakola mongko ning pasar kemudian begini. Fakola mongko ngucap lau kedhe fata sapa al malaku malaikat bikam berapa hadil baqarah, sapi ini berapa harganya? Kola jawab sapa fata bisalah sati dananir 3 dinar. Wa ashtaritu lan mempersyaratkan sapa ingsun alaiki ing atas alaika ing atas sira ridho ummi ing ridhone ibuku. Kalau bahasa kita ditakoni berapa harganya? 3 dinar, tapi saya calling ibu dhisik. 3 dinar tapi saya calling ibu dhisik. Begitu dia ngomong gitu, malaikat yang membo tadi yang menyamar manusia, dia ngatakan gini. Faqala mongko ngucap lahu kedhe fata sapa al malaku malaikat. Laka untukmu sitatu dananir 6 dinar. Tetapi wala tastakmir, lan enggak perlu minta izin umuka ing bab ibumu. Jadi malaikat, ya boleh lae tak tuku 6 dinar, tapi enggak usah calling ibumu. Lae Anda mungkin jelas berarti 3 dinar. Coba malaikat tadi bilang gini, sapimu harganya ibumu minta 3, saiki tak tuku 6, tapi dengan syarat kamu nggak usah ngomong ibumu. Padahal ibu udah pesen, kalau ada yang ngenyang calling ibu. Nah, orang tadi malaikat bilang nggak usah calling ibumu, tak kei 6, itu udah 200%. Apa kata pemuda tadi? Fakola mongko ngendika ngucap lagu maring malaikat sapa al-fata lau aktaitani lamun ngasih sapa sirane ingsun wazanaha ing timbangane sapi dahaban ing emas lam ahudhu. Luar biasa, tidak akan ambil, kata pemuda tadi. Andekan kamu akan memberi harga sapiku ini dengan seberat emas pot timbangannya sapi, tidak akan aku jual kecuali izin ibuku. Kita perlu belajar ini kayaknya. Kita perlu belajar banyak soal ini. Illa biridho ummi, kecuali dengan ridho ibuku. Padahal ibunya cuma ngasih telu. Dia malah nantang, andaikan sapiku ini kamu beli dengan harga emas seberat sapiku, tidak akan aku jual. Kalau tanpa calling ibu. Ini loh intinya. Biru walidain. Paroja'a, kemudian mulai sapa al-fata ila ummihi fa akhbaroha, kemudian ngasih kabar bisamani. Faqalat, kemudian dia lapor ibuke harga ditawar 6. Faqalat lahu irji baliole fabi jualo ha ing sapi bisitati dananir. Wis lek wong iku njaluk 6, oke, dol 6 dijual 6, tetapi wala tabiha lan aja ngedol ha ing sapi ila biridoya dengan ridhoku. Tapi ngelakis bener 6, calling lagi ibu ya. Ibu yang ngono. Ibu iki luar biasa. Wis entuk 6, ya wis dolen enggak apa-apa 6, tapi nanti lakis clear calling ibu ya. Coba calling ibu mana? Ini yang Anda mungkin enggak sabar lah Anda. Faroja'a mongko bali biya kelan sapi ila suki maring pasar. Fa'ata mongko teka sapa al malaku faqala lahu istakmarta ana tawis perintah kain sira sapa umaka? Faqala fata na'am, ya. Gimana kabar ibumu? Berapa? Innaha amartani, perintah nih yang sun ala angkusoha. Oke, ibu setuju tidak kurang dari ansitatin saking 6. Ibu saya mau harganya 6, tapi dengan syarat ala ridoha. Nanti kalau clear saya harus calling ibu maneh. Ya padahal iki nggawa sapi karo riwah-riwine. Anda karek ngoleng ibuke aja loh, kadang mungkin enggak. Coba ini kan nggawa sapi. Fakola dia coba digoda malaikat begini. Fakola kemudian ngucap sapa malaku malaikat. 6 ditawa 6 oleh malaikat. Malaikat ngundakno maneh. Ini sedene ingsun iku utiaka. Mengasih sapa ingsun ka ing sira isnai asrota 12. Oh, jadi ibu 6. Oh, gak terima 6 le hakile. Tak tuku rolas. Coba asali telu menjadi rolas 12.
isnai asrata 12 wala ta'muruha, tetapi dengan syarat wala ta'muruha, kamu nggak perlu ngomong ibumu tak tuku rolas wis, berarti kamu berarti 6. Ibumu minta 6, ibu kita minta 6, kemudian oleh malaikat ditawar 12, tapi syaratnya gak usah ngomong ibu. Apa yang kemudian terjadi? Fa'aba, mongko nggak mau sapa pemuda tadi. Waraja'a ila ummihi, balik mana ning ibuke. Fa'ahbaroha, mongko wae kabar sapa pemuda tadi ing ibuke bidzalika. Fakolat, ibuke kayaknya seorang wali, enggak orang biasa. Fakolat, mongko kemudian ngucap lalu kedua pemuda tadi sapa umuhu, innalladzina ya'tika, innaladzi setune seseorang ya'tika yang datang ka ing sira iku malakun. Ngerti dia langsung. Oh, lek ngono le, iku malaikat iku, bukan wong iku le. Lek nggodha begitu itu berarti bukan orang. Dia malaikat. Fi surati adami, dalam bentuk manusia. Liyu jaribaka, untuk menggodamu, menguji kamu. Faida ataka, nalikane teko fakul, nanti lain balik ning pasar maneh, terus ketemu dia ucapo atak muruna, ana ta perintah sapa tuana ing kita antabia, enten jual sapa kita hadil baqara amlah. Nanti takokno ning wong mau sing mau beli tadi itu berarti bukan orang, itu malaikat kata ibuke. Berarti ibuke luar biasa, bukan manusia biasa. Dia bilang kemudian gini, nanti lah ketemu orang tadi bilang, sebetulnya kamu itu mengizinkan saya jual sapi ini enggak toh? Nanti dia akan tahu yang terbaik untuk kita yang mana. Karena nanti malaikat yang ngasih pertimbangan. Nanti sebetulnya sapi ini boleh saya jual enggak? Kok digodani harga dengan segitu? Fa'ala, mongko kemudian berbuat. Akhirnya anak tadi nemui malaikat yang membot tadi. Fakola, kemudian ngucap lagu maring tadi pemuda tadi sopal malaikat, idhab, berangkat sopo siro ila ummuki, ila ummika, maring ibumu, wakul, lan ngucapo lah maring ummi. Kita selesaikan sampai akhir cerita. Amsiki, amsik itu apa namanya? Dipegang aja, nggak usah dijual. Hadil baqarah. Jadi malaikat tadi, wes kalau ibumu berarti dia malaikat sudah sadar, ibu udah ngerti lah dia malaikat. Karena itu dia bilang, karena gitu nggak usah dijual sapi ini. Nanti akan ada Nabi Musa yang akan membeli. Toh? Andai kan dijual 6 hari kan nggak ketemu Nabi Musa. Tapi karena dia bakti pada ibunya, sapi inilah yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran nantinya. Salah satu yang disembelih, yang nanti harganya akan, jadi ketika itu dihargai dengan uang seluas kulit sapi. Jadi begitu disembelih, kemudian kulitnya dibeber, dipenuhi dengan duit. Gak terima 6, gak terima rolas, jauh lebih banyak. Yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran. Hadisnya terkait dengan ini. Fa'inna Musa, karena setune Musa bin Imran iku yastariha, bakal beli sapa Musa ha ing sapi mingka saking sira liqatilin krana kasus pembunuhan yuktalu yang terbunuh fi Bani Israel. Wala tabiuha, monggo aja ngedol sapa sira ha ing sapi ila bimil imaskiha, kecuali dengan penuh sepenuhnya kulitnya apane dahaban emase. Jadi dia hanya akan mau menjual sapi itu dengan harga emas sebanyak yang bisa luasnya kulit sapi. Itu kan luar biasa. Fa'askanat ha, kemudian fa'amsakanat ha, kemudian nggak jadi ngedol sopo pemuda tadi dan ibunya ha ing sapi. Wa qaddara, kemudian mentakdirkan sopo Allah ala Bani Israel dabha baqaratin ing menyembelih sapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Famazalu, kemudian terus-terusan sopo Bani Israel ku yastausifuna padha golek golek sifat al-baqarata. Masih ingat Bani Israel ketika ada kasus pembunuhan, kemudian semua orang nggak tahu
eker-ekeran siapa yang membunuh seorang korban ini. Akhirnya wahyu turun agar orang ini dihidupkan kembali dengan cara orang ini dikasih darah sapi. Jadi korban yang mati tadi akan bisa dihidupkan lagi untuk ditanya, siapa yang membunuhmu? Syaratnya kata Allah itu bisa dibangun lagi kalau dilaburi darah sapi. Bani Israil kemudian nanya, sapi sing sapa? Ini, ya apa maneh? Ini. Akhirnya ketemu hanya sapi ini pemuda yang tadi. Itu yang kemudian kita diajari, kalau diperintah sesuatu jangan banyak tanya, nanti tambah sulit sendiri. Padahal kalau nyembelih sapi biasa kan bisa juga. Tapi Bani Israil ingin spesial. Ya apa? Sepeda motor sing warna abang. Mereka apa? Akhirnya kan golek ning dindi iki ono. Akhirnya ketemu sapi itu tadi. Kata sifat sehingga disifati lagu untuk Bani Israil apa tilkal baqarati. Baqarah tadi biainiha mukafaatan kelan nyukupi lidzalika alfata yang atase pemuda ala birihi yang atase oleh berbuat baik bi ummihi fadlan sebagai anugerah minallahi ta'ala wa rahmatan. Kenapa Allah kemudian sampai mau dititipi sapi? Saya dititipi Allah Ta'ala, dititipi sapi, nggodo malaikat, ngutus malaikat sampai mengatur harga sapi karena birrul walidain dari anak tadi. Allah Ta'ala yang kemudian turun tangan untuk membantu dia. Fashtarauha, monggo kemudian beli sapa Bani Israil ha ing sapi minu saking pemuda bimil imaskiha kelawan sak penuhe kulite sapi apane dahaban emase. Akhirnya dibeli dengan harga itu. Wadorobulan memukulkan bibadi adzaiha kelawan sebagian bagian sapi al-qatila ing kurban pembunuhan. Fahaya mongko kemudian hidup. Wa komalan berdiri sapa maktul al-qatil bi'nillahi. Wa aujadahu kemudian menemui tas huba ing lumuran apane daman. Orang itu kemudian hidup kembali setelah dilumuri darah sapi. Waqala kemudian orang tadi ngucap qatalani fulanun, yang membunuh saya adalah dia. Siapa? Ibnu ammi, yaitu anake paman, berarti misanane. Yang mateni dia itu iku lho, kang iku lho. Misanane dhewe. Setelah ngomong itu sumasa koto kemudian jatuh maitan, mati lagi. Hanya untuk membangkitkan tadi iku tuku sapi saya nggak karuan. Tapi kan hikmah dari ini kan bukan sapinya itu. Sapi itu menjadi implikasi dari birrul walidain anak tadi. Gitu. Itulah karomahnya birrul walidain sampai Allah Ta'ala turun tangan untuk membantu dia. Kalau kita ingin Allah Ta'ala bantu kita, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah birrul walidain. Yang lain adalah memperhatikan anak yatim. Anak yatim itu yang kecil ya, belum balik. Oh, kalau lagi yatim Ustaz. Ya enggak. Ini kan ntar lagi kita Muharram. Muharram itu bulan yatim. Malah kita sisihkan sebagian kalau kita punya rezeki untuk membantu anak yatim semampu kita. Semoga kita termasuk orang yang memperhatikan yatim. Kemudian Allah berkenan memperhatikan kita juga. Al-Fatihah. Manafa'na bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.